Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran UI, Universitas Indonesia, dengan saya, Baskoro Lokahita, dari Fakultas Teknik, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Program Studi Teknik Lingkungan. Hari ini kita akan bicara tentang pengolahan sampah berbasiskan refuse derived fuel. Seperti teman-teman bisa lihat di belakang saya ini, gunungan sampah sudah semakin banyak di Indonesia. Permasalahan sampah menjadi problematika kita sehari-hari. Namun, pengelolaan sampah yang ada saat ini hanya mengandalkan mekanisme kumpul, angkut, dan buang, sehingga menimbulkan tumpukan sampah dengan konsep open dumping. Di mana konsep open dumping ini merupakan kondisi yang paling tidak ideal, sehingga sampah itu akan menghasilkan gas metana yang sangat tidak terkontrol. Nah, selanjutnya, selain memberikan dampak negatif terhadap atmosfer dari emisi gas rumah kaca, tumpukan open dumping landfill juga berpotensi longsor sehingga mencemari badan air, baik itu sungai maupun air tanah. Kalian lihat di sini, di mana salah satu open dumping landfill yang ada di Indonesia telah longsor dan menutup aliran sungai yang ada di Jawa Barat. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Kita tahu sehari-hari kita menghasilkan sampah, dan sampah itu mayoritas terdiri dari sisa makanan. Sisa makanan ada 39% secara nasional kita hasilkan. Selain itu ada kayu, ranting, kertas, karton, plastik, dan lain-lain. Jika dilihat dari komposisi yang ada, sebetulnya masih banyak material yang bisa dimanfaatkan. Tidak hanya diangkut dan ditumpuk saja. Nah, untuk mewujudkan sebuah mekanisme pengelolaan sampah yang berkelanjutan, itu tidak hanya satu aspek yang harus ditinjau. Kita memerlukan kolaborasi dari sisi kelembagaan, lalu peraturan yang pasti dan rigid, lalu peran serta masyarakat, pembiayaan, dan juga teknis operasional. Nah, pada kali ini kita akan fokus bagaimana seorang sarjana teknik lingkungan dalam berkontribusi dalam aspek teknik operasional untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Teknik operasional ini menjadi sangat penting karena di sini kita melakukan rekayasa teknologi. Kita mengusahakan bagaimana sampah itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, salah satu metode pemanfaatan sampah adalah dengan mengubahnya menjadi refuse derived fuel yang banyak digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Kita lihat di sini bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih butuh peningkatan, ya, di mana hanya sekitar 60% yang dapat dikelola dengan baik. Sehingga 40% yang tidak terkelola itu menjadi potensi untuk bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Nah, apa itu refuse derived fuel? Ya, pada intinya, refuse derived fuel itu merupakan sampah yang sudah diproses, baik melalui pencacahan, lalu penurunan kadar air, sehingga bentuknya lebih homogen. Nah, saat sampah itu sudah kering dan nilai kalornya meningkat, sampah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan refuse derived fuel dari sampah? Proses yang paling sederhana adalah dari pemilahan, lalu dikurangi ukurannya melalui pencacahan, lalu dikurangi masanya melalui proses pengeringan, dan dikemas sebelum dikirim ke pengguna atau off-taker. Dalam proses pemilahan sendiri, terdapat dua proses utama rata-rata. Bisa dilakukan secara manual, yaitu pemilahan menggunakan manusia, dipilah berdasarkan jenisnya dengan tangan. Nah, atau kita sudah mulai menuju ke era yang lebih advance menggunakan mesin. Nah, dari mesin ini yang dilengkapi dengan artificial intelligence mampu meningkatkan proses pemilahan sampah menjadi lebih akurat dan aman. Selanjutnya proses penurunan volume. Nah, penurunan volume ini atau pencacahan ini digunakan supaya ukuran partikel dari sampah itu menjadi homogen. Nah, partikel yang homogen seperti kita tahu
akan lebih mudah untuk diproses dalam proses selanjutnya, baik itu pembakaran maupun proses biologis, karena surface areanya itu lebih tinggi. Nah, proses pencacahan ini dapat menggunakan beberapa jenis mesin pencacah maupun crusher, shredder maupun crusher, seperti primary shredder yang biasanya diletakkan di depan, dia mampu mencacah sampah hingga ukuran 10-5 cm. Lalu ada secondary shredder yang mampu mengecilkan sampah hingga ukuran 2 cm. Selanjutnya ada hammer mill, dia yang bertugas untuk menghancurkan material-material yang sifatnya keras, gitu ya. Atau dia juga dapat mengubah sampah-sampah organik seperti kayu atau ranting pohon menjadi serbuk. Yang selanjutnya adalah crusher. Crusher ini digunakan untuk mengolah sampah yang ukurannya keras juga, seperti botol kaca, lalu ada batu-batuan. Nah, setelah melalui proses pencacahan, masing-masing material bisa dilanjutkan ke proses yang lebih lanjut, yaitu proses pengeringan atau mereduksi massa. Nah, untuk RDF, proses pengeringan ini menjadi penting karena material semakin kering akan semakin mudah untuk dibakar. Nah, seperti kita tahu, sebagai bahan bakar, nilai kalor itu juga menjadi concern utama. Nah, ada dua jenis metode yang umum digunakan untuk mengeringkan sampah. Yang pertama, rotary dryer. Pada rotary dryer, sampah masuk ke dalam drum yang berputar. Nah, drum yang berputar itu kemudian dialirkan udara panas. Nah, udara panas ini dapat berasal dari bahan bakar alternatif lainnya juga, seperti wood chip, wood pellet, ataupun melalui gas burner ataupun oil burner. Nah, efisiensi dari masing-masing sumber panas rotary dryer ini juga berpengaruh terhadap desain rotary dryer secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada bio drying. Kita lihat juga di sini, berbeda dengan rotary dryer yang menggunakan bahan bakar tambahan untuk meningkatkan suhu, bio drying di sini memanfaatkan bakteria yang bereaksi, yang memakan materi-materi organik dan menghasilkan panas secara alami. Nah, kita hanya perlu mengontrol jumlah udara untuk proses aerasi sehingga pertumbuhan bakteri bisa menjadi lebih optimum. Nah, masing-masing proses memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Memang dengan rotary dryer kita bisa mendapatkan produk lebih cepat, lalu lebih kering, tapi butuh biaya lebih untuk pengoperasiannya. Sedangkan bio drying itu membutuhkan waktu yang lebih lama, tapi kita dapat mengoperasikan dengan biaya serendah mungkin. Nah, setelah produk itu sudah kering, dilakukanlah pengemasan. Nah, kita tahu bahwa material yang memiliki nilai kalor tinggi itu rata-rata adalah plastik, sehingga biaya angkutnya akan semakin tinggi akibat volumenya yang besar. Nah, proses pengemasan di sini dapat meningkatkan kapasitas alat angkut nanti dari produsen RDF menuju ke off-taker. Nah, di sini kita lihat bahwa setelah dikemas, densitas dari sampah itu atau RDF ini bisa mencapai 500 hingga 600 kg per meter kubik, sehingga akan juga meningkatkan efisiensi pengangkutan ke off-taker. Bagaimana RDF itu bisa diterima di industri? Kita memiliki SNI yang sudah diterbitkan tahun kemarin 2024, dan pada SNI tersebut mensyaratkan bahwa RDF itu untuk memiliki ukuran maksimal 5 cm, kadar air di bawah 22%, nilai kalor lebih dari 3.000 kilokalori per kilogram, kadar abu di bawah 20%, kadar sulfur di bawah 0,5%, klorin di bawah 0,5%, merkuri di bawah 1%. Hal ini menjadi penting supaya RDF itu tidak mengganggu proses pembakaran di industri terkait. Gitu ya. Nah, setelah sampai nanti di off-taker, dilihat nilai kalornya, nilai kadar airnya itu sudah sesuai SNI, lalu RDF tadi akan dibawa sebagai alternatif fuel atau bahan bakar alternatif. Di sini masuk ke kilang semen jika kasusnya adalah industri semen. Di sana dibakar bersama bahan bakar alternatif lainnya seperti wood chip, lalu ada bahan bekas, lalu juga batu bara tentunya sebagai bahan bakar utama. Nah, kemana nanti setelah dibakar? Setelah dibakar, bahan
RDF ini akan berubah menjadi abu. Nah, abu itu juga menjadi konstituen dari klinker. Klinker sebagai bahan baku semen. Sehingga proses pemanfaatan RDF di industri semen ini bisa dikatakan zero waste. Baik, kesimpulan dari pembicaraan kali ini adalah kita tahu bahwa sampah di Indonesia didominasi oleh sisa makanan ya, plastik, dan sampah yang tidak terkelola itu masih cukup tinggi. Nah, di sini kita memerlukan sinergi antara kelembagaan, regulasi, pembiayaan, teknis operasional, dan peran serta masyarakat untuk mewujudkan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Selanjutnya, bahan bakar alternatif dari serpihan sampah yang telah dipilah, dicacah, dan dikeringkan, dan dikemas sesuai SNI untuk memenuhi standar kualitas. Lalu tahapan produksi RDF itu terdiri dari proses pemilahan, lalu reduksi volume atau pencacahan, pengeringan, maupun pengemasan. Yang terakhir, RDF dimanfaatkan sebagai alternatif fuel untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, terutama batu bara, untuk menekan emisi dan mendukung ekonomi sirkular. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video dari Office selanjutnya.